Setelah tampilnya proses verifikasi rekening untuk BPNT dan PKH alokasi November-Desember, para keluarga penerima manfaat saat ini itu sudah mulai berbahagia, sudah mulai tersenyum lega. Akhirnya sudah ada tanda-tanda bahwasanya pencairan itu akan dimulai oleh Kementerian Sosial. Pertanyaan berikutnya dari para keluarga penerima manfaat itu, kapan kira-kira benar-benar masuk ke KKS-nya? Kalau dari periode-periode sebelumnya, diperbandingkan setelah tampil proses verifikasi rekening di aplikasi SISNJ, itu paling tidak membutuhkan waktu sampai dengan 14 hari kerja ke depan. Apakah itu memang benar? Dan saat ini ada kabar yang mungkin ini bisa menjadi sebuah acuan yang mana ini langsung disampaikan oleh Bapak Menteri Sosial, Bapak Saifullah Yusuf. Apa informasinya dan kapan itu kira-kira benar-benar akan cair agar para KPM itu bisa mengetahui dan mendapatkan informasi yang jelas? Saksikan penjelasan saya di video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Taufik AZK seputar Bansos. Apa kabarnya para teman sosial, para sobat sosial, para pemirsa, dan para penonton setia channel saya ini yang lagi melaksanakan aktivitas? Saya doakan semoga aktivitasnya lancar, selalu diberi kesehatan, dimudahkan segala urusan, dan dilapangkan rezekinya. BPNT dan PKH alokasi November-Desember saat ini itu sudah tampil dan tertera di aplikasi SISNJ. Untuk BPNT sudah terlihat di akun pendamping dan juga di akun desa. Sementara kalau PKH itu sendiri hanya bisa dilihat dan tertera di aplikasi SISNJ Supervisor yang ada di Dinas Sosial Kabupaten Kota di menu monitor data salur bansos. Proses verifikasi rekening adalah proses awal yang dilakukan oleh Kementerian Sosial untuk meneliti dan melakukan pengecekan jika memang benar-benar tidak ada kendala ataupun tidak ada perbedaan data yang ada di Dukcapil dan juga data yang ada di Himbara. Karena jika terjadi perbedaan data yang ada di Himbara itu nantinya akan menyebabkan tidak bisa terbayarkannya bantuan sosial para KPM. Saat ini proses itu membutuhkan waktu, kalau dari periode-periode sebelumnya itu paling tidak sekitar 14 hari kerja ke depan sampai dengan benar-benar masuk ke KKS-nya. Proses verifikasi rekening, rekening berhasil, sudah SPM atau sudah SP2D, sudah SI, dan terakhir sudah salur. Itulah nanti yang akan tertera di aplikasi SISNJ. Pada konten saya sebelumnya, saya menyampaikan kepada para keluarga penerima manfaat bahwasanya untuk estimasi waktunya itu lebih kurang 14 hari kerja ke depan. Banyak KPM yang memang benar-benar berharap itu bisa disegerakan karena kebutuhan saat ini cukup meningkat dari para KPM sendiri, memenuhi kebutuhan akan komponen dan juga kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan bahan pangannya. Saat ini ada informasi yang langsung disampaikan oleh Bapak Menteri Sosial Saifullah Yusuf tentang jadwal pencairan bantuan sosial. Apa itu dan bagaimana informasi lengkapnya? Sebelum saya menyampaikan informasinya lebih jelas, informasinya lebih lengkap, sekali lagi kepada para pemirsa yang baru pertama kali menyaksikan channel saya ini yang belum melakukan like, subscribe, dan share, mohon dukungannya sekali lagi agar channel saya ini terus berkembang dan saya bisa terus menyampaikan informasi penting, informasi terpercaya, informasi akurat, dan informasi berharga lainnya. Tonton video ini sampai selesai, jangan di skip supaya mendapatkan informasi yang utuh dan tidak menimbulkan gagal paham. Ya, para pemirsa dan para KPM mungkin sudah penasaran apa sih yang disampaikan oleh Bapak Menteri Sosial dan kapan jadwal pencairan PKH dan BPNT. Untuk lebih jelasnya, mohon saksikan penjelasan Bapak Menteri Sosial dan juga Bapak Menteri Dalam Negeri yang saya kutip dari laman detiknews.com. Saksikan penjelasan berikut ini. Ini pemberitaan dari Detik News Selasa 12 November tentang Mensos ikuti arahan Kemendagri soal bansos di stop menjelang Pilkada 27 November. Nah, Mensos menyampaikan
kita ikutin Mendagri lah ya, kita kan ikuti Mendagri ya kan. Memang tadi ada aspirasi juga, kita pencairan sebagaimana mestinya, memang ini waktunya salur, tapi kalau memang ada surat, itu kita akan ikuti apa yang menjadi arahan dari Kemendagri. Itu disampaikan oleh Gus Ipul pada rapat kerja dengan Komisi 8 DPR RI. Saya belum tahu, tapi saya baru dengar sekarang, tapi saya akan ikuti kalau itu memang menjadi keputusan Menteri Dalam Negeri ya. Kita akan ikuti, nanti saya akan coba mengkonfirmasi ke Pak Tito lanjut dari Gus Ipul. Ya, surat edaran dan yang kemarin diminta kami setuju. Kemarin Pak Bima Arya Wamen menyampaikan bahwa teman-teman Komisi 2 minta agar di stop bansos untuk ditunda sampai dengan pilkada. Kami setuju Pak, langsung setuju sekali kata Tito dalam rapat bersama Komisi 2 DPR RI pada hari Selasa di Jakarta. Itu tadi apa yang disampaikan oleh Bapak Menteri Sosial Saifullah Yusuf sesuai dengan arahan dari Menteri Dalam Negeri Bapak Tito Karnavian, yang mana disampaikan bahwasanya untuk pencairan bantuan sosial termasuk seperti PKH dan juga BPNT itu akan mulai disalurkan nantinya, yaitu setelah pilkada di tanggal 27 November. Artinya para keluarga penerima manfaat saat ini untuk bersabar dulu karena pencairan nanti akan dilakukan setelah pilkada, yang mana proses yang berjalan pada saat ini itu tetap berjalan sehingga nantinya setelah pilkada itu tinggal dicairkan oleh Kementerian Sosial. Apapun itu kebijakan dari pemerintah pastinya itu adalah untuk kebaikan bersama, untuk kebaikan dari para masyarakat, dan itu memang benar-benar sudah dipikirkan dan sudah dianalisa agar nantinya penyaluran bantuan sosial itu tidak menimbulkan masalah di kemudian hari, terutama untuk para KPM dan juga para masyarakat yang memang benar-benar membutuhkannya. Ya, para pemirsa, saya perlu menyampaikan ini agar para pemirsa dan para keluarga penerima manfaat itu bisa mendapatkan, mengetahui perkembangan tentang pencairan bantuan sosial, sehingga nantinya tidak terpancing dengan informasi yang mengabarkan bahwasanya sudah ada yang cair untuk PKH ataupun BPNT alokasi November Desember. Saya sampaikan sekali lagi, itu nanti tidak ada pencairan sama sekali. Para KPM jangan lagi terkecoh, jangan lagi melakukan pengecekan di KKS-nya karena pasti saldonya itu masih nol. Jikapun memang ada yang menampilkan bukti struk pencairan, itu adalah pencairan pada periode sebelumnya, yaitu September Oktober, yang terlambat dicairkan atau termasuk pencairan susulannya. Semoga para KPM itu terus diberi kesehatan, dilancarkan urusannya, dan terus diberi kesabaran sehingga nantinya bantuan sosial itu benar-benar bisa dirasakan, bisa dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Ya, para pemirsa, sekali lagi kepada para pemirsa yang baru pertama kali menyaksikan channel saya ini, yang belum melakukan like, subscribe, dan share, mohon dukungannya sekali lagi agar channel saya ini terus berkembang dan saya bisa terus menyampaikan informasi penting, informasi terpercaya, informasi akurat, dan informasi berharga lainnya. Terima kasih sudah menonton. Saya ucapkan, saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.